wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ihwan billah rahimakumullah. Hidup ini terasa berat. Semakin hari semakin berat. Gimana usia kita semakin tua semakin banyak tantangan, sementara kahaya ngalewihan jeung kebutuhan. Setiap orang itu punya permasalahan. Nah, Rasulullah memberikan cara bagaimana mengurangi beban yang kita hadapi. So, semakin hari itu semakin berat. Dalam hadis riwayat Muslim itu ada 3 yang meringankan beban hidup kita. Semakin hari semakin berat, sampai ada yang bunuh diri, minum racun serangga, minum kurungit, kurungit kelaku jelema. Nah, kata Nabi itu ada 3 amal yang meringankan beban hidup. Nah, yang pertama, mana qasad malun min shadaqati. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah yang kita berikan bisa berupa zakat, infak, sedekah, bahkan membantu orang pun kalau masuk sedekah. Tapi Al-Quran mengingatkan bahwa sedekah itu harus baik dan benar. Sebab kalau batal wudu itu jelaskan dalam hadis, kalau batal sedekah itu ada dalam Al-Quran. Jangan sampai sedekah kita salah niat. La tubtilu shadaqatikum bil mani walada. Jangan membatal sedekah dengan ingin dipuji atau menyakiti orang yang kita bantu. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW dengan melewati Bilal dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, inna Bilal yu'adzibu billah. Wahai Abu Bakar, itu bidi Bilal sedang disiksa karena mempertahankan keyakinan. Maka merdekakan oleh kamu Bilal itu. Maka Abu Bakar ke rumah, lantas mengambil kisah min dahabin, satu gopok emas, sekantung emas diberikan kepada Umayyah bin Khalaf. Kata Abu Bakar, ya Umayyah, Bilal saya beli. Tidak dijelaskan harganya, tapi melebihi harga yang seperti biasa. Sehingga Umayyah mengatakan, ya Abu Bakrin, mas tereta ilalidan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya Allah yang dalam tafsir Al-Qurtubi itu, ya Abu Bakar, yang membeli itu bukan manusia, tapi anjing bodoh gitu kan. Saya akan beli itu dengan harga yang cukup mahal. Abu Bakar pun membangunkan Bilal yang sedang berbaring setelah dihimpit oleh batu. Lantas Abu Bakar membangunkan Bilal. Setelah bangun, Bilal nanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakr, syukurillah. Terus Abu Bakar ditanya sama Bilal, halis taratan lillah awli amalika. Ya Abu Bakar, apakah engkau memerdekakan saya infak sedekah pada saya itu agar saya ganti dulungan dari Umayyah kepada kamu, atau kamu karena Allah? Sampai Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, saya infak sedekah memberikan kepada kamu itu lillahi ta'ala. Apa anda tidak percaya saya adalah sahabat Nabi? Kata Bilal, bukan begitu, saya ingin merdeka lahir dan batin. Tidak ada keterkaitan antara yang memberi ataupun yang diberi. Maka turun surat walawi dagyaksa dan seterusnya. Nanti sedekah diperjelas oleh Umayyah oleh Bilal. Apakah memberi itu niatnya apa? Apa menolong atau ngurat? Ada bisi ngurat Madinah galang lembangna sopan. Lalaunan, mereka subsidi kabelut tirona aya urakan kan dia mah digoreng. Harus seperti Bilal, aisani oleh amalillah, oleh amalika, Anda memberi bantuan kepada saya itu niatnya karena Allah atau karena ingin menjadi majikan dari saya. Makanya Abu Bakar, saya niat karena Allah. Nah, ini dijelaskan ya dalam surat Walaili Dayaksa. Nah, di situ menjelaskan bagaimana sedekah itu akan mengurangi beban kita kalau niatnya jelas dan kaifiatnya jelas begitu. Jangan sedekah dengan milik orang lain, dengan sedekah dengan hasil mencuri jika Robin Hood. Itu sedekah itu harus benar-benar mengikuti apa yang Allah perintahkan. Tips yang ringan itu ada minimal kita senyum-senyum itu ada meringankan beban hidupnya.
senyum kepada orang lain, senyum kepada tetangga, itu juga diantaranya akan meringankan. Nah ini kalau kata Nabi, kalau kamu pergi merejalankan rusuh itu juga sedekah, membantu beban kepada onta muatan itu juga sedekah. Itu menggembirakan orang adalah intinya sedekah. Jangan dibatalkan sedekah dengan mani menyakiti orang yang kita beri atau kita ingin dipuji. Itu yang pertama adalah sedekah. Mulailah anak kita dengan sedekah. Misalnya ibu ke bapak punya anak TK, sok bekalan makanan anak, ini makanan roti bagi 3, bagi teman kamu, bagi para guru, berikan kepada yang lain. Wah mau tahan tuh bener, nah ini roti, dar kumane sorangan, kehadil diberi. Itu kalau 1-3 kali ibu ngomong begitu, itu anak menjadi korek, bikin kagagen kan ini. Ini pentingnya sedekah yang kita laksanakan. Yang kedua adalah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu berat ringan tergantung sudut pandang. Kalau kita berangkat dari hadis pasti ringan. Ketika perang Uhud itu Rasulullah sudah musyawarah menyiapkan pasukan. Semuanya pasukan 1000 orang, tapi 300 orang dibelotkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah menempatkan pasukan pemanah itu 40 orang, pimpinan Abdullah bin Jubair. Tapi ketika terjadi perang Uhud, sebelum subuh yang 300 belot ke Madinah, yang pasukan pemanah itu kata Nabi, menang atau kalah kamu jangan turun. Tapi tidak mengikuti apa yang Rasul perintahkan. Akhirnya semua pasukan pemanah hanya 7 orang dan komandan yang tidak turun, Rasulullah tidak komentar sehingga mati syahid itu 70 orang. Nabi tidak komentar apa-apa. Cuma digambarkan pribadi Rasul menghadapi kenyataan pahit itu. Dikatakan walaupun tak padan golib dalam kolbi. Kalau kamu keras kepala, berdegong menghukum orang yang salah, tentu mereka akan lari dari hadapanmu. Walaupun tak padan golib dalam kolbi dan padu menaholik dalam Al-Quran. Kalau kamu bisa bersikap keras, tidak memaafkan, maka mereka akan lari. Makanya kata Nabi, papu secara kemanusiaan maafkan kami yang salah. Yang kedua, wastaghfiru, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum bil amri, musyawarah mencari argumentasi yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Idza zamta, kalau kamu sudah niat yang jelas, keputusan sudah diambil, maka tinggal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza zamta fatawakkal Allah, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maafkan orang yang bersalah, itu akan mengurangi beban hidup. Jangan banyak ada dendam di antara kita. Jangan suudon, udah aja bebaskan. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tawadu. Ma zala tawadu lillah ahadun lillahi illa rafa'allahu. Itu dalam hadisnya. Barang siapa yang terus-menerus tawadu seseorang kepada Allah, itu akan Allah ingkarkan. Kalau kata para sadun itu akan jatuh ke atas. Dalam suatu hari saya diundang oleh Pak Dewan Dakwah ya Pak Ustad itu. Dalam kumpulannya itu ada seorang dai yang mengeluh kepada Pak Ustad. Pak Ustad, kami salah seorang guru di sebuah yayasan. Kami dipecat lantaran menegur kepala sekolah. Kata kepala sekolah harus datang lebih awal, harus tepat waktu, tapi dia datang terlambat. Saya ingatkan dengan niatnya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sekarang malah saya dipecat dari itu semua. Dia hanya tersenyum sambil memegang orang itu. Dia mengatakan, kamu harus yakin, kalau keran rezeki kamu dihentikan oleh orang yang dolim, Allah akan bukakan keran yang lebih besar. Ya, kalau kamu bisa memaafkan orang lain, kamu akan jatuh ke atas. Kan jatuh maka heret, maka handap, maka lur, kamu akan jatuh ke atas. Nah, 4 tahun berikutnya orang yang dipecat dari guru sanawiyah, dia menjadi atasannya, menjadi dosen, malah yang dulu memecat menjadi orang yang bawahannya. Kata beliau, kamu jangan dendam terhadap orang itu, maka kita maafkan. Kalau ingin tinggi, jangan memendekkan orang, tinggikan derajat kita dengan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tawadu tara mau duit, gak ada. Tawadu itu merendah di saat kita bisa meninggi, menghargai pendapat orang lain. Dan juga salah seorang pengusaha ya, itu dia seorang pengusaha, dia memasarkan produk ya, produk seperti kerupuk begitu, makanan ringan itu lewat sepeda. Itu temannya moyokan ya, pakai sepeda karung di sepedanya sepeda ontel begitu. Nah dia ketika memasarkan, yang masak istrinya, yang masarkan suaminya. Ketika lewat kepada temannya yang punya motor Astrea, dia ngomongnya begini, cicing mah cicing, jangan diuk madiuk, tapi tak suku tau rosehan, tau pasehan itu nah. Itu kan menghina, dia punya Astrea, dia punya naik sepeda. Dia lihat aja, biasa melaksanakan marketing pemasarannya. Terus minggu berikutnya ganti dengan sepeda motor tapi back to ya, rajin tidak ganti motornya jelek, ganti tapi motornya jelek, biarin aja. 4 tahun kemudian dia ketika ketemu, dia beli pabrik, beli bangunan, terus dia masarkan, marketingnya cukup cukup baik. Akhirnya dia naik Mercy, lewat kalinya turun dari mobilnya. Yang biasa moyokan yang ulang, sekarang sudah naik Mercy, ya kenapa begitu? Kenapa kesini untuk masyarakat dagang makanan ringan? Ternyata kata dia, saya datang ke sini untuk memberikan uang. Ini uang apa? Buruh moyokan jenah kepada saya jadi orang kaya, saya jadi punya pabrik, punya rumah, punya ruko. Nah ulang aneh ngerwe Astrea tiba lagi 5 tahun itu robah-robah begitu. Makanya move on, bergerak dengan cara yang lebih baik, dengan cara pertama dengan sedekah, yang kedua dengan memaafkan orang lain, yang ketiga adalah tawadu. Tawadu yang terakhir adalah Nabi Musa, bagaimana berguru tawadu kepada Nabi Khidir. Ada persoalan itu dalam surat Kahfi ayat 60 sampai selesai itu. Di situ Allah menegur Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa tawadu. Kata Nabi Khidir, ana ala ilmin, saya punya ilmu, yang engkau juga punya ilmu, saya punya ilmu, engkau punya ilmu. Ilmu saya yang tahu. Saya tidak tahu ilmu kamu, kamu juga tidak tahu ilmu saya. Masing-masing punya ilmu. Ya akhirnya belajar ke Nabi Musa. Pertama naik perahu, ketika ada burung hinggap di perahu, kata Nabi Khidir, itu lihat manuk sedang minum. Itulah ilmu Allah, lautan yang diminum dari manusia. Yang pertama adalah ketika sampai di pulau itu, perahu di bolongan. Nabi, ya Khidir, kenapa di bolongan? Innaka lantas taimaya sabar, kamu tidak akan ke tepi mau kataikan ilmu saya mana. Nabat menginjam perahu nges di bolongan begitu. Kata Nabi Musa, kenapa di bolongan lain mayar? Gitu. Akhirnya Nabi Khidir, kamu tidak akan sabar. Tegataikan ilmunya. Udah tinggalkan. Yang kedua itu ketika Nabi Khidir membunuh seseorang yang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa anak senang bermain? Anda bunuh. Kenapa tidak punya dosa? Nah, innaka lantas taimaya sabra. Yang ketiga adalah membangun rumah yang sudah runtuh. Kenapa Musa Khidir padahal minta upah kepada orang lain? Kenapa kamu ditega capek-capek demi buruan? Udah sekarang innaka lantas taimaya sabra. Tapi jelaskan dulu itu kenapa paruh di bolongan. Saya dapat wahyu dari Allah bahwa di negeri ini adalah ada Raja Dulim yang sedang merampas perahu yang bagus. Ini kan kalau di bolongan cik mending dirampas, mending di bolongan. Nah, mending di bolongan kan setuju pada akhirnya mah. Nah itu yang disebut bijak menghargai orang. Ulah makanya pula kanyawa dari itu penalti mah gitu, kamu dipopoyok mah gitu. Diberi bala-bala bukan level, saya syukuri apa yang ada. Itu insya Allah kita sampai kepada tawadu. Tawadu mensyukuri apa yang ada, itu tawadu. Itu akan terasa besar. Cik bapak kalau beli sepatu nologor sareng mejeuna. Ya sareng logor mejeuna. Allahumma qini bihalalika ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu yang halal. Loba sepatu teh logor kabeh atau sareng kabeh mending kana cukup ya. Jadi juga sama gede gajinya tapi teu cukup pengennya gede di logor tapi cukup mending cukup yang ada. Gade.
Jangan anggap bahwa harta banyak, rezeki banyak, gaji banyak bisa tenang, belum tentu. Sebab semakin banyak harta, semakin banyak kebutuhan, semakin beban hidup semakin berat. Yang akan meringankan beban kita itu adalah yang pertama sedekah, yang kedua memaafkan, yang ketiga adalah tawadu. Terus Nabi Musa bertanya, itu kenapa itu dibunuh? Allah mewahyukan bahwa ibunya, anaknya, ibu, bapak, dan orang tua yang soleh akan diganti dengan anak yang lebih soleh. Ini budak video kalian begitu kan, kita nggak tahu kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saat kita ada yang ditinggal oleh anak kita yang masih kecil, ulah ngomong pada maafin, apa nunggu segering lah ya budakna anyar kena dimaafkan. Allah yang Maha Tahu. Kita syukuri apa yang ada, kita cari hikmah di balik semua musibah. Jadi mudah-mudahan pertama dengan sedekah, dengan memaafkan, dengan tawadu akan meringankan beban hidup kita. Mudah-mudahan beban hidup kita menghadapi COVID, menghadapi daring, jadi darting kan itu kan, salah serangan, cuma mikir. Jadi pola pikirnya harus diperbaiki. Ikuti kata Allah, ikuti kata insya Allah beban hidup kita terasa ringan. Sekian aja, mudah-mudahan ada sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.